Bismillah ku ucapkan, yakinku semakin dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Radina billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minar rasyidin. Amin ya rabbal alamin. Para santri sekalian yang saya cintai karena Allah, seluruh masyarakat Sangatta Kutai Timur yang pada hari ini berkesempatan mendengarkan siaran Radio Darussalam yang dirahmati Allah, dan seluruh pemirsa dari saluran Paku TV dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, setelah kita membaca zikir pagi, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memujinya, kita lanjutkan pada kegiatan kajian tafsir tarjamah lafziyah. Dan pada pagi hari ini kita lanjutkan yang belum selesai, yaitu surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr sampai pada ayat 15 pada pagi hari ini. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar maha mengawasi. Fa'ammal insanu, maka adapun manusia, idza btalahu, manakala mengujinya, yakni menguji akan dia, idza btalahu, manakala atau apabila menguji akan dia siapa? Rabbuhu, Tuhannya. Artinya apabila manusia itu diuji oleh Tuhannya, oleh Allah, fa'akramahu, lalu dia Allah memuliakannya, wa na'amahu, dan dia Allah memberikannya kenikmatan, wa na'amahu, dan dia Allah memberikannya kenikmatan, fayaqulu, maka dia manusia berkata, fayaqulu, maka dia manusia itu berkata, Rabbi, Tuhanku, akramani, telah memuliakanku. Akrama, telah memuliakan Allah ni akan diriku. Ya. Wa amma idza btalahu, dan adapun manakala menguji akan dia Tuhannya. Jadi idza btala, apabila atau manakala dia Allah menguji hu akan dia, faqadara, maka dia Allah telah menetapkan hu
kepadanya, faqadara, maka dia Allah telah menetapkan, alaihi, atasnya, rizqahu, rizkinya. Artinya ketika Allah telah menetapkan, atau dalam tafsir dikatakan telah menyempitkan rezekinya, membuat rezekinya tidak tidak lapang, ya. Faqadara alaihi, faqadara, maka dia Allah telah menetapkan, alaihinya, alaihi, atasnya, rizqahu, rizkinya. Fayaqulu, maka dia, orang itu berkata, Rabbi, jadi faqadara alaihi, maka dia Allah telah menyempitkan, boleh juga, ya, faqadara alaihi, atau faqadara, maka telah menyempitkan Allah, alaihi, atasnya, rizqahu, rizkinya. Qadara artinya menetapkan, atau qadara alaihi, telah membuat rezekinya sempit, ya, atau menyempitkan rezekinya. Fayaqulu, maka berkata dia, Rabbi, Tuhanku, ahanani, telah menghinakan diriku. Penjelasannya adalah bahwa selama ini kebanyakan manusia itu memandang kemuliaan seseorang itu karena harta. Jadi seseorang itu dianggap mulia itu karena banyak hartanya, ya. Sehingga ada sebagian manusia ketika dia diberikan kenikmatan berupa kekayaan, banyak rezekinya, banyak hartanya, ya, maka dia beranggapan bahwa itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, ya. Lalu apabila Allah menguji dengan kesempitan rezeki, ya, dengan susah, ya, sulit rezekinya, maka dia menganggap bahwa orang yang miskin, orang yang tidak berharta itu dianggap sebuah kehinaan. Meninggalkan warisan untuk anaknya, ya, yang kemudian laki-laki itu menikahi ibunya, yakni janda yang ditinggalkan oleh suaminya tadi, meninggalkan harta yang harusnya harta itu harus dijaga oleh siapa? Oleh bapak tirinya tadi atau oleh ibunya, tapi kemudian harta peninggalan bapak anak yatim tadi dihabiskan ataupun dimakan tanpa membedakan ini hartanya sendiri atau harta warisan anak yatim itu. Ini nggak boleh. Jadi kalau kalian laki-laki misalnya mau menikahi seorang janda, ya, dan dia punya harta, udahnya ada anak, maka harus waspada. Jangan, oh saya nikah itu janda teles, ya, janda basah, ya. Nah, kemudian nikahnya karena dia kaya, padahal
dari kekayaan dia itu ada warisan dari suaminya untuk anak yatim. Tidak kalian lihat mana hartanya yang halal, mana yang haram, karena makan harta anak yatim ya, yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita untuk menjaganya, dicampur aduk antara harta sendiri dengan anak yatim, itu harta yang haram. Atau misalkan kita sebagai paman dari seorang anak yatim, ya, bapaknya meninggal, kita sebagai pamannya adalah fungsi kita sebagai laksana bapak bagi dia. Ya, dia punya warisan, apakah berupa rumah atau berupa tanah atau rekening bank. Ya, kita harus menjaga, kecuali memang kita tidak punya harta dan kemudian kita gunakan untuk sekolah dia, ya, untuk makan dia, itu boleh, tetapi mesti dengan dicatat dengan baik. Jangan aklal lama, dengan makan seenaknya dicampur antara harta kita dengan harta anak yatim. Ya, harta kita halal, tapi harta anak yatim haram. Ya, itu namanya aklan lama, makan dengan campur aduk. Ya, tidak dibedakan mana hartanya anak yatim, mana harta sendiri. Ya, jadi kemuliaan seseorang itu bukan, sekali lagi, bukan karena dia diuji dengan kekayaan atau diuji dengan kemiskinan lalu dipandang hina, tidak. Tapi karena sikap kita. Di antaranya tadi wa ta'kuluna turatsa aklan lama. Karena kita makan harta warisan anak-anak yatim dengan dicampur aduk dengan harta sendiri. Ya, wa tuhibbuna, dan kalian menyukai, mencintai al-mala, harta benda, hubban, dengan cinta, zaman yang keterlaluan. Ya, mencintai harta dengan melebihi batas. Bagaimana mencintai harta dengan melebihi batas? Di antaranya takut mengeluarkan zakat, takut mengeluarkan infak sedekah, takut mengeluarkan hartanya untuk kebaikan. Itu namanya mencintai harta melebihi, ya, segala-galanya. Mencintai harta kebangetan. Ya, disitulah yang pernah Rasulullah SAW mengatakan bahwa umat Islam itu nanti akan menjadi umat yang diperebutkan, ya, oleh bangsa-bangsa, ya, dijadikan bancakan, ya, diadu domba oleh bangsa-bangsa lain. Ya, seperti apa bancakannya orang yang kelaparan sedang berebut makanan. Ya, maka para sahabat bertanya, amin killatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah keadaan kita seperti itu karena kita ini umat minoritas ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Bal antum katsirun.
kalian berkeadaan seperti itu bukan karena kalian menjadi umat minoritas, justru kalian nanti menjadi umat mayoritas, namun adalah hanya kualitasnya seperti kaghusain, ya, ghusaun ka ghusais saili. Namun sayangnya kualitas kamu hanya seperti buih, ya, yang mengambang di atas banjir, seperti buihnya banjir yang terbawa arus kemana-mana, mengikuti arus kemanapun, tidak punya kekuatan. Nah, kenapa kondisi seperti itu? Adalah karena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, ini harus kita jadikan pelajaran. Umat Islam yang mempunyai akidah, pandangan tentang kehidupan yang tidak kekal ini jangan sampai kemudian tertipu oleh kehidupan dunia sehingga terayu, terbujuk oleh iming-iming dunia, ya, sekedar diberi duit sedikit kita dibeli, tidak punya pendirian, ya, karena apa? Karena terlalu cinta kepada dunia, takut kelaparan. Ya, ini yang membuat sesungguhnya kita tidak menjadi umat yang kuat. Ya. Makanya jangan sampai kita mencintai dunia dengan melampaui batas. Kalau punya zakat, punya duit, punya harta yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya, ya harus zakat. Ya, untuk infak, ada yang orang yang membutuhkan, ya, betul-betul butuh, ya, bukan karena semata-mata pekerjaannya minta-minta, ya, tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan, ya, kita harus membantu, menolong, ya, bukan hubban jamma, mencintai harta sampai takut mati, ya, takut tidak makan. Tuhibbunal mala hubban jamma, karena kalian mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Kala, jangan begitu, yakni jangan berpandangan seperti tadi, jangan bersikap seperti itu, jangan pandang bahwa harta itulah yang menentukan kemuliaan seseorang atau kehinaan seseorang, sehingga kalian berusaha mencari harta dengan menghalalkan segala cara. Ya, kalau pandangan seperti itu artinya apa? Demi kemuliaan, maka kita tidak peduli, ya, sikut kanan, sikut kiri, tendang kanan, tendang kiri, maju ke kanan, maju ke kiri, ya. Kalah, jangan seperti itu. Idza dukkatil ardu, ingatlah ketika nanti dukkat, digoncangkan. Ketika hari kiamat bumi ini digoncangkan, dukkat al ardu, digoncangkan bumi ini, dakkan dengan goncangan, dakkan demi goncangan. Ya, ingat, bumi ini akan berakhir, kehidupan ini akan berakhir,
walaupun mungkin kita tidak menangi atau mendapati hari kiamat yang dahsyat, tapi kita juga akan mendapati kiamat masing-masing. Kita akan mendapati kiamat kita sendiri-sendiri. Kalau bukan kiamat kubro, kita akan mendapati kiamat sugro. Kiamat kubro itu apa? Ketika bumi digonjang-ganjingkan, bumi digoncang dengan keras, ya. Idza bu'thira ma fil qubur, semua isi bumi ini akan dikeluarkan. Itu kiamat kubro. Tapi kiamat sugro di saat kita menemui ajal dengan kematian, ya. Waja'a, dan akan datang atau pasti datang Rabbuka, Tuhanmu, wal malaku, sedangkan malaikat. Jadi ini bukan maksudnya Tuhan nanti datang bersama malaikat, tidak, ya. Tetapi waja'a, dan datanglah Tuhan, dan datang Rabbuka, Tuhanmu, wal malaku, sedangkan malaikat, ya, dalam keadaan apa? Sofwan, berdiri berbaris, bersof-sof. Jadi saat Allah tiba pada hari kiamat nanti, tentu dengan cara yang hanya Allah tahu, hanya Allah saja yang tahu bagaimana kedatangannya, ya. Pada saat itu malaikat berdiri teratur dalam sof-sof mereka, ya. Waji'a, dan akan didatangkan atau pasti akan didatangkan. Jadi ada fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan kejadian sudah terjadi, tetapi disebut untuk menunjukkan kejadian yang akan datang. Ya, di sini kan waja'a, dan telah datang, kan begitu harusnya. Waji'a, dan telah didatangkan, kan begitu. Ya, tetapi kejadian ini nanti untuk hari kiamat. Jadi kalau ada fi'il madhi digunakan untuk arti fi'il mudhari' atau akan yang akan datang, maka artinya adalah litakid, untuk memastikan, menegaskan bahwa itu pasti terjadi. Ya, seperti ketika seorang naib, seorang penghulu menikahkan kita, katakanlah Mas Sahal, ya, dinikahkan oleh penghulu. Mana Mas Sahal? Lagi nggak ada? Enggak, kalau nggak ada ya Mas Yasin lah. Ada, nggak ada juga? Mas Yasin dinikahkan oleh penghulu, ya, dengan redaksi apa? Kata-kata ankahtuka. Ankahtuka, nggak usah kalau kamu kemudian baru belajar bahasa Arab itu menolak, karena ada orang yang salah itu naib. Masa saya belum dinikahkan kok redaksinya pakai fi'il madhi? Ya, jadi harusnya adalah unkihuha, begitu kan? Saya akan menikahkan engkau, tapi kok pakai ankahtuka? Berarti artinya aku telah menikahkan engkau, kan? Nah, jadi kalau kalian baru belajar bahasa Arab mungkin protes. Nah, Pak Naib salah itu. Saya belum dinikahkan kok pakai fi'il madhi. Harusnya pakai fi'il mudhari', kan begitu.
Nah, ini berarti kita baru belajar bahasa Arab Nahwu Wadih jilid 1 bab 2. Ya, mana anak kelas Alia? Ghafur. Ya, baru belajar Nahwu Wadih jilid 1 bab 3 atau bab 2 itu. Nah, mengenal fi'il madhi, mudhari, amar gitu ya. Nah, baru belajar itu sudah protes Pak Naib yang sudah bertahun-tahun menikahkan dengan redaksi begitu. Ya. Apa tadi artinya? Kalau ada fi'il madhi yang digunakan untuk makna fi'il mudhari, apa artinya? Nah, perbuatan itu memastikan bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar terjadi. Ya. Jadi itu penegasan bahwa saya ini benar-benar akan menikahkan kamu, bukan apa namanya? Bukan botekan, botean ya, bukan. Kalau botekan itu kalau orang Jawa apa? Tempat bumbu ya, itu botekan. Kalau orang Sanganta apa? Botean ya. Botean itu bukan tipu-tipu, ya, bukan tipu-tipu. Jadi kalau ada fi'il madhi yang digunakan untuk mengabarkan sesuatu yang akan terjadi, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu pasti terjadi. Maka dikatakan wajah dan pasti akan datang. Rabbuka Tuhanmu wal malaku dan para malaikat, ya, soffan soffan berbaris, berdiri bersof, yakni berjajar dengan rapi. Waji'a dan pasti akan didatangkan. Waji'a dan pasti akan didatangkan yauma idzin, pada hari itu, yakni pada hari kiamat nanti, bi jahannama dengan neraka jahanam. Artinya apa? Bukan kemudian neraka jahanam didatangkan, dibawa, bukan, tapi ditunjukkan kepada mereka. Bi jahannama dengan neraka jahanam. Yauma idzin, pada hari itu, yatadzakkaru akan teringat, ya. Siapa yang teringat? Al insanu, manusia, ya, akan teringat manusia itu. Apa yang dia ingat? Wa anna lahu, namun wa anna lahu, namun bagaimana mungkin bermanfaat kepadanya, ya. Wa anna lahu, dan sesungguhnya tidak ada lagi manfaat baginya adzikra, peringatan, atau adzikra, ingatan, atau penyesalan. Artinya apa? Tidak ada lagi orang itu kemudian baru sadar. Adzikra, kesadaran. Dzikra bisa berarti kesadaran bahwa benar ternyata ada neraka, ada surga, ya. Maka kala, janganlah begitu pandangan hidupmu itu. Jangan menganggap bahwa harta benda itu sebagai tanda kemuliaan seseorang,
kemiskinan itu dianggap kehinaan. Jangan seperti itu. Ingatlah nanti ketika hari kiamat di mana bumi diguncang dengan keras, dengan guncangan demi guncangan. Ya, dan ketika itu Allah akan datang. Ya, dan pasti akan datang ketika para malaikat sedang berbaris rapi secara bersaf-saf, dan neraka jahanamnya neraka jahanam akan ditunjukkan kepada mereka, didatangkan untuk siapa yang akan memasukinya. Saat itulah mereka menyesal. Ya, saat itulah mereka yang berpandangan seperti itu sering atau suka menghina orang-orang miskin, ya, membangga-banggakan harta bendanya tetapi tidak peduli kepada anak yatim, tidak mau memberikan bantuan kepada orang yang susah, ya, bahkan makan harta campur aduk halal haram, ya, dan mencintai hartanya karena takut mati, takut kelaparan. Pada saat itulah manusia akan terkenang, tersadar, teringat. Namun wa anna lahu dzikra, dan bagaimana akan bermanfaat, wa anna lahu, dan bagaimana akan bermanfaat az-dzikra, bermanfaat kepadanya az-dzikra, kesadaran, ya. Artinya apa? Pada saat itu kesadaran manusia, sadar saja itu sudah ketinggalan, sudah tidak berguna, ya. Pada hari kiamat ketika kita sadar, oh benar ada neraka, kita nyesal, sudah tidak ada gunanya. Nah, itu seperti kata pepatah dalam bahasa Melayu, sesal kemudian tidak ada gunanya. Sesal kemudian tidak ada gunanya. Kemudian itu baru sadar, baru menyesal, itu tidak bermanfaat. Seperti kalian misalnya waktu belajar di pesantren tidak mau belajar, enak tidur, makan, ya, tidak mau belajar. 6 tahun keluar dari pesantren, ya, kawan-kawannya yang rajin belajar, ya, dapat beasiswa, ya, kemudian dapat pekerjaan yang bagus, ya, diambil menantu Pak Lurah misalnya, ya, senang. Tapi dia begitu selesai dari pesantren 6 tahun, ya, nggak dapat apa-apa, langsung menyesal. Tapi ada gunanya nggak sesal kemudian itu? Tidak. Kenapa nggak dulu-dulu? Waktu kamu masih belajar itu manfaatkan, ya. Maka dia mengatakan yaqulu, dia berkata, ya, yaqulu, dia berkata, ya laitani, ya, duhai alangkah seandainya aku qaddamtu, lebih mengutamakan aku, lihayati, untuk kehidupanku ini. Ya, dia kemudian baru sadar, seandainya dulu, ya, waktu saya hidup saya memikirkan kehidupan akhirat ini, ternyata ada hidup di akhirat, sementara saya tidak punya bekal, ya, seperti dulu. Seperti ketika kalian nyesel tamat 6 tahun dari pesantren nggak punya apa-apa, ya, ada peluang beasiswa ke Mesir, kalian tidak lulus tes, baru nyesel apa? Kenapa ya dulu saya waktu belajar tidak mengutamakan, ya,
belajar sungguh-sungguh untuk mengikuti tes ujian ke luar negeri seperti sekarang ini, ya, maka menyesal kemudian. Halo, kok enggak keras? Yaqulu ya laitani, berkatalah dia, ya laitani, duhai seandainya aku qaddamtu, mengutamakan aku lihayati, untuk kehidupanku ini, yakni kehidupan akhirat. Maka fayauma idzin, maka pada hari itu la yu'adzabu, tidak akan disiksa, yu'adzibu, la yu'adzibu, tidak akan menyiksa Allah azabahu, ya, azabnya atau siksaannya, ahadun, seperti siapapun. Artinya apa? Siksaan Allah pada hari itu tidak ada taranya, tidak ada siapapun yang pernah menyiksa manusia, ya, yang sama seperti siksaan Allah pada hari kiamat. Ya, saking ya, apa saking saking, ya, saking dahsyatnya siksaan Allah. Jadi fayauma idzin, pada hari itu la yu'adzibu, tidak akan menyiksa Allah azabahu, azabnya, ahadun, seperti siapapun, ya, ahadun, seperti siapapun. Wala yuthiqu, dan tidak mengikat dia, yakni Allah, wathaqahu, dengan ikatannya, ahadun, seperti siapapun. Jadi ketika di neraka nanti Allah mengikat orang-orang yang diazab di sana, tidak ada ikatan yang pernah dilakukan oleh siapapun di dunianya, ya, karena sangat besar beratnya ikatannya itu, ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang, ya. Ya ayyatuhan nafsu, wahai siapa saja pemilik jiwa, ya. Ya ayyatuhan nafsu, wahai siapa saja manusia yang berjiwa al-mutmainnatu, yang tenang, ya, karena mereka yang di dunianya tidak pernah peduli kepada orang miskin, anak yatim, tidak pernah yang makan harta halal haram, ya, tanpa dibedakan, cinta dunia sampai takut miskin, ya, takut kelaparan. Mereka itu tidak akan pernah mempunyai jiwa yang tenang, ya. Artinya bahwa kalau kita ingin punya jiwa yang tenang, maka kita harus apa? Ya, peduli kepada anak yatim, ya, berbagi kepada orang yang membutuhkan. Jangan makan harta orang yang tidak berhak, ya, seperti kita, ya. Saya ingatkan ini kepada kalian. Kalau ada makanan punya saudara, punya kawan kalian, ya, kalau tidak diizinkan jangan dimakan, ya. Ikhwan akhwat, jangan kebiasaan ghosab. Ghosab itu apa? Menggunakan, memakai barang atau makanan orang lain tanpa izin. Walaupun mungkin Allah punya kawan saya. Tidak.
Kalau tidak diizinkan, tidak boleh. Tetapi juga jangan bakhil-bakhil. Ya, kita yang punya juga jangan bakhil. Ya, ala ada kawannya dapat kiriman dari orang tua ya bagi. Ya, boleh simpan tapi harus berbagi. Itu ya. Jadi insya Allah dengan kita berbagi, jiwa kita akan tenang. Ya, irji'i, diundang kita untuk kembali. Ya, irji'i, kembalilah engkau jiwa yang tenang itu ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, dengan puas, dengan senang hati, mardiyatan, lagi diridhai. Kita kembali kepada Allah tidak takut, kita siap. Ya, karena apa? Karena kita diharapkan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jiwa yang tenang. Ya, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golonganku, golongan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ya, jadi itulah isi dari surat Al-Fajr ini, yang menerangkan tentang pandangan manusia yang tertolak terhadap kemuliaan. Ya, kemuliaan yang sesungguhnya bukan karena harta, bukan karena kekayaan, tetapi karena jiwa dan perilaku kita. Ya, dan jiwa dan perilaku yang baik itulah yang akan menentukan akhir hayat kita. Bagaimana nanti kita dipanggil untuk menghadap Allah dengan panggilan yang mesra, panggilan yang kita sukai, ya, dan kita rindukan. Ya, itu adalah setiap seorang mukmin harus punya cita-cita seperti itu. Ya, nanti dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang mesra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, jadi syaratnya bagaimana? Ya, peduli kepada orang miskin, anak yatim, tidak mencintai harta dengan terlalu sehingga melupakan hak orang lain, dan menghalalkan segala cara. Ya, tidak mau menunaikan kewajibannya. Ya, dan itu membuat jiwa kita tidak tenang. Ya, taib. Mungkin itu saja. Insyaallah besok kita baca terjemahan lafziahnya bersama-sama dari awal sampai 30, baru kemudian insyaallah kita kembali ke surat An-Nisa. Baik, kita selesai sampai di sini. Nas'alullahal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.